Alhamdulillah ini jemaah haji yang nafar awal. Alhamdulillah kebanyakan sudah pada lempar jumroh. Walaupun belum jadwalnya. Kita berangkat pada subuh, datang sekitar jam 7-an seperti ini. Pak Agus, mantap. Selamat ya. Lanjutkan. Dah, nafar awal. Oke. Dari Jakarta. Insyaallah. Ini adalah jamaah haji yang sehabis melempar jumroh, Ula, Wusta, dan Al-Qobah. Alhamdulillah sudah pada pulang. Alhamdulillah tidak terlalu panas. Kita semuanya sudah pada pulang. Dan sangat tepat sekali nampaknya ini kita pemilihan waktu untuk melontar jumroh hari tanggal 12 Zulhijjah ini. Iya. Setelah sholat subuh berangkat, walaupun bukan waktu yang afdol ya. Ya, waktu yang jawas boleh. Bukan waktu yang dijadwalkan juga ya. Iya, nggak apa-apa. Dijadwalkan di sore. Yang penting lempar. Karena kalau nunggu siang hari kita kan nanti akan didorong ke Mekah. Maka tidak akan cukup waktunya. Nah, kita baca subuh langsung berangkat. Jadi menurut jadwal Maktab 44 itu akan mulai diangkut ke Mekah pukul 9 ya. Insya Allah pukul 9. Ya. Waalaikumsalam ya Bu. Sehat ya. Selamat. 13 kan? 13. Bu Fazah. Jadi kita seharusnya sudah mulai diangkut jam 9 nanti, 1 jam lagi lah ya dari sekarang ya. Tapi karena dalam undian itu kita yang nomor 8, ya mungkin terangkutnya setelah ba'da zuhur ya. Ya bisa jadi. Iyalah, insya Allah ba'da zuhur. Yang penting sebelum matahari terbenam kita sudah terangkut dari Mina ini. Kalau sesudah matahari terbenam kok kita masih ada di Mina ini, maka kita harus mengambil nafar tsani. Wajib untuk tetap ada di Mina. Iya. Dan untuk mengikuti Lempar jumroh lagi. Yang terakhir yaitu hari yang keempat atau tanggal 13 Zulhijjah. Betul. Hari tasyrik yang ketiga. Insyaallah. Alhamdulillah ini satu keberuntungan sekali, satu karunia sekali bagi kloter 14 yang kami rasakan bahwa semua perjalanan di kloter 14 ini mulus, walaupun membawa risti yang mungkin paling banyak ya. Ya, karena memang sudah kesengajaan ini ditaruh di awal. Risti di awal supaya bisa terpantau terus. Ya. Dan alhamdulillah semua dapat kami atasi permasalahan yang hadir yang datang kepada kita, termasuk menangani jemaah yang harus didorong, jemaah yang harus masuk rumah sakit, jemaah yang memang tidak bisa lagi bergerak, misalnya hanya makan dan tidur di tempatnya, berak di tempatnya. Nah itu kami tangani sendiri. Alhamdulillah ini Ketua Kloter 14 punya kebijaksanaan yang luar biasa. Jemaah yang artinya sudah tidak punya kemampuan seperti itu tadi malah ditempatkan di kamar petugas, di kamar Ketua Kloter, di kamar Ketua Rumbat, yang kami sama-sama menanganinya. Walaupun tidak ada semacam perjanjian dari PPIHU bahwa kami harus merawatnya, tidak. Jadi dengan ikhlas kami mau menjaganya supaya bisa mendapatkan haji yang mabrur sesuai dengan misi undang-undang tentang perhajian Indonesia, bahwa petugas itu punya misi untuk membuat jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan haji dan umrohnya dengan sesuai syariat, sesuai dengan ketentuan wajib dan rukun syaratnya, sehingga dengan itu syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur itu dapat terpenuhi. Alhamdulillah, jadi kami bersyukur dalam undian-undian Qur'ah ya, kami mendapatkan kesempatan yang terbaik bagi kloter 14 sehingga tidak terlalu menghadapi masalah kreditnya.
Walaupun tetap saja masalah kredit itu pasti akan dihadapi oleh setiap kloter. Terutama kemarin terjadi di bus Delipah, ya, kita memperkirakan dengan Quran nomor 8 itu kita akan sangat sebentar pasti sudah mendekati jam 12 malam. Sementara jam 12 malam itu adalah persyaratan kita berada di Musdalifah baru bisa diberangkatkan kembali ke Mina. Nah ternyata walaupun kita sudah terakhir, kita tetap tidak bisa diberangkatkan ke Mina karena bis-bis yang mengangkutnya itu mendapat hambatan. Ya diantaranya adalah karena kurangnya bis yang hanya 5 bis yang disediakan untuk mengangkut satu kloter itu. Nah, satu maktab bukan satu kloter. Satu maktab itu hanya disediakan 5 bis. Nah, sementara banyak maktab-maktab ini yang tidak, supir-supirnya terutama yang tidak disiplin. Dia mana yang menyetop mungkin dia berhenti dan dia angkut begitu. Nah mungkin itu yang terjadi pada kloter 14 atau maktab 44. Ada yang disetop sebelum nyampe di maktab sudah mengangkut jemaah. Nah, boleh juga karena ketidakdisiplinan jemaah, karena ingin duluan dia datang agak maju ke depan, dia lihat ada bis yang memang miliknya maktab 44 di stop dan dia naik dari situ. Sehingga pada saat di pintu maktab yang sesungguhnya harus dia berhenti, dia sudah penuh. Nah ini mungkin menurut analisa kita yang terjadi dengan kloter 14 dan khususnya maktab 44. Kenapa terakhir itu diangkut ya, terakhir diangkut ke Mina. Tapi ternyata kita kan terakhir itu diangkut sekitar jam 12-an. Tapi ternyata di depan kita itu masih banyak juga yang belum terangkut di kloter di maktab yang atas 50 dan lain sebagainya. Bahkan menurut kantor misi haji itu sampai jam 3 sore baru terangkut semuanya. Masya Allah. Dan ini merupakan sebuah ujian bagi kita semuanya jamaah haji ya. Karena sepertinya setiap tahun itu memang ada ujiannya ya. Kalau tahun kemarin di terowongan Mina itu lampunya mati, blowernya mati sehingga jemaah itu sesak. Nah sekarang di Musdalifah bisnya yang pengangkutannya yang mungkin sedikit kurang efektif. Akhirnya jemaah banyak yang kepanasan, kelaparan, dan baru terangkut sampai bahkan sore hari. Tapi ini semuanya adalah ujian untuk sebagaimana menyaring para jemaah itu menjadi haji yang mabrur. Dengan ujian seperti itu apakah dia mengeluh atau tidak, ataukah dia sabar atau tidak. Kalau dia sabar insya Allah maka hajinya akan mendapatkan haji yang mabrur insya Allah. Nah itu di Musdalifah juga saya sebagai bimbat yang berhubungan dengan bimbat dari maktab itu hampir juga terjadi semacam ya jidal lah ya. Karena saya melaporkan bahwa ini maktab 44 itu masih belum terangkut, sementara 45 dan 43 yang di sebelah kanan kirinya itu sudah tinggal sedikit. Nah, sementara kita belum terangkut. Ya, sehingga saya melapor ke bimbat maktab 44 yaitu Bapak Ustadz sewaktu wakil dari maktab adalah orang Indonesia, Ustadz Hanan namanya. Nah dia bilang itu fitnah kalau maktab 44 nggak diurus atau nggak ada solusi.